Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi guys ya di channel gue guys ya. Jadi di video kali ini merupakan salah satu video dari pelajaran juga ya guys ya. Jadi termasuk tugas sekolah juga. Jadi di mana gue itu adalah kelompok satu ya guys ya. Kami dari kelompok satu ini ingin memberikan salah satu contoh video tentang materi kami, yaitu tentang seperti yang kalian lihat guys. Jadi tentang pelanggaran ataupun perampasan hak warga negaranya oleh negara. Oke. Sebelum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang baru mampir di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya di kanan bawah videonya. Terus aktifkan juga tombol loncengnya, aktifkan ke semua. Dan bagi kalian suka dengan konten yang gua bagikan di channel ini, jangan lupa tekan like-nya. Dan untuk lebih bermanfaat, silakan kalian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian lebih tahu apa yang kalian tahu. Oke? Thank you udah subscribe. Langsung aja ya guys ya, kita tonton cuplikan video yang udah gua download ya guys di YouTube. Cuman biar nggak copyright ya guys ya. Jadi gue cuman tampilin cuplikannya dikit doang ya guys ya. Oke, ini adalah cuplikannya guys. Kamu juga pasti sudah sering mendengar bagaimana ketatnya aturan di negara Korea Utara. Saking ketatnya, bahkan potongan rambut warganya pun diatur. Ada 28 gaya rambut yang diperbolehkan di sana, di mana laki-laki bisa memilih 10 gaya rambut, sementara untuk wanita diperbolehkan memiliki 18 gaya rambut. Dan untuk gaya rambut seperti yang dimiliki Kim Jong-un, tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk menirunya. Bahkan, pada tahun 2005, pilihan gaya rambut ini disiarkan di TV sebagai pedoman bagi rakyat setempat. Jadi, kalau kamu mau pergi ke Korea Utara, sebaiknya jangan potong rambut sembarangan. Nah, berdasarkan cuplikan di atas, kita kan udah lihat nih, itu merupakan salah satu yang menurut kami yaitu salah satu contoh pelanggaran ataupun perampasan hak warga negaranya oleh negaranya. Nah, berbicara tentang hak, kita mendapatkan hak ini mulai dari lingkungan yang kecil dulu. Misalnya kita mendapatkan hak-hak kita di keluarga, lalu berlanjut hak-hak kita di masyarakat, sampai ke jenjang hak-hak kita sebagai warga negara ya guys ya. Nah, bagaimana jika kasusnya adalah hak-hak kalian sebagai warga negara dirampas oleh negara kalian sendiri? Contohnya pada video cuplikan tadi, yaitu setiap warga negara di Korea itu hanya boleh memilih gaya rambutnya berdasarkan aturan yang telah dibuat oleh negaranya. Jadi kalau berbicara tentang rambut, nah bagaimana jika posisinya kalian ya guys ya, gaya rambut kalian itu diatur oleh negara kalian. Jadi kalian nggak bebas memilih gaya rambut kalian. Tentunya ini merupakan salah satu pelanggaran ataupun perampasan ya guys ya. Karena secara penilaian gue pribadi ya guys ya, kalau masalah penampilan ataupun rambut dari kita itu merupakan hak individu kita. Nah, jadi pendapat gue pribadi atau argumen gue pribadi dari cuplikan video di video tadi ya guys ya. Jadi pendapat gue itu termasuk salah satu pelanggaran ataupun perampasan hak hak warga negara oleh negaranya guys. Nah, bagaimana jika kasusnya terjadi di Indonesia? Gue udah baca ini salah satu komentar dari teman-teman kita. Kalian bisa lihat komentarnya nih. Oke, jadi gue bakal jawab ya. Pertanyaan dari teman kita yaitu, Kak, di Korea kan setiap warga negara rambutnya diatur sama negara. Gimana sama pelajar cowok di Indonesia? Bukankah mereka juga diatur dengan aturan sekolah? Gimana sih menurut kakak sebagai pelajar cowok? Nah, menurut gue ya, ini pendapat gue pribadi ya. Karena gue juga emang mengalami ya guys ya, yaitu didisiplinkan karena melanggar aturan. Salah satu aturannya yaitu memenjangkan rambut ya guys ya. Jadi pendapat gue itu, kalau memang di sekolah kalian tersebut memang aturannya nggak boleh memanjangkan rambut, jadi kita sebagai warga sekolah yang baik itu harus menaati peraturan tersebut ya, untuk menjaga nama baik sekolah ya, untuk
agar kita terlihat disiplin. Jadi semua peraturan yang dibuat itu pasti ada tujuan dan maksudnya. Itu aja sih menurut gue sih. Oke, sekarang kita masuk ke ada pertanyaan dari salah satu teman kita lagi ya guys ya. Jadi bentar gue bacain dulu ya komentarnya. Bro, lo pernah mikir nggak apa hubungan rambut dengan pelajaran? Terus gini bro, gimana tanggapan lo kalau misal lo melanggar aturan rambut panjang terus didisiplinkan dengan cara dipotong rambut lo? Reaksi lo gimana? Oke, berbicara tentang rambut ya guys ya. Rambut mengganggu pelajaran atau enggak? Nah, gue udah cari nih di Google nih guys ya. Jawabannya itu adalah, rambut mengganggu pelajaran. Alasan klasik, rambut yang panjang akan mengganggu dalam pembelajaran. Jika itu alasannya, kenapa perempuan boleh memanjangkan rambut sesuka mereka, sedangkan laki-laki tidak bisa? Bukankah ini diskriminasi namanya? Di mana kesetaraan gender di sini? Apakah dengan memiliki rambut yang tidak bisa digenggam akan membuat memiliki konsentrasi super atau semacamnya? Tidak ada alasan rambut bisa mengganggu pelajaran. Terus rambut pendek itu rapi. Saya penasaran siapa yang menciptakan statement seperti itu. Mari kita lihat apa yang dikatakan KBBI mengenai arti kata rapi. Nah teman-teman ya, yang bagi pengen baca artikel ini gue udah siapin linknya di deskripsi. Kalian tinggal pencet linknya terus baca artikelnya mengenai aturan rambut pendek. Adakah faedahnya dalam pendidikan? Nah di link tersebut udah ada web yang menjelaskan tentang aturan ini ya guys ya. Nah kan tadi disuruh cari di KBBI itu. Nah berdasarkan yang gue cari ya guys ya, nih gue screenshot ya guys ya, yang gue cari di KBBI itu yaitu rapi. Rapi itu dalam arti katanya baik, teratur dan bersih. Terus rambutnya selalu disisir. Nah jadi di sini banyak banget ya arti dari kata rapi, kerapian atau merapikan nih guys ya. Nah terus ada lagi nih, banyak banget gitu kan. Ternyata ya pelajar Indonesia itu yang gimana ya, menolak aturan seperti yang ada di foto kali ini nih guys ya. Nah di foto tersebut, jadi di foto tersebut nampak banget ya guys ya. Jadi nggak cuman gua ataupun beberapa teman lainnya ya yang ada di video ini ya guys ya, yang merasa gimana gitu sama aturan rambut, sepatu ataupun yang lainnya yang sekiranya nggak mengganggu lah pelajaran gitu kan. Tapi gue sebagai pelajar ya guys ya, jadi nggak apa-apa atau nggak masalah dengan peraturan tersebut. Nah balik ke pertanyaan yang tadi tentang gimana pendapat gue kalau misalnya gue melanggar terus gue didisiplinkan dengan cara rambut gue dipotong, reaksi gue gimana? Nah gini ya guys ya, gue nggak masalah kalau misalnya gue melanggar nih, ya sebut aja lah aturannya itu yaitu rambut nggak boleh panjang. Terus gue melanggar, rambut gue panjangin gitu kan. Terus datanglah guru gitu kan memotong rambut gue. Lah gue nggak masalah sih, asalkan ini untuk kedisiplinan. Dan guru yang bersangkutan pun itu harus benar-benar disiplin. Kriteria disiplin yang kita bilang ini yaitu, ya lo tau lah peraturan disiplin itu gimana gitu kan, misalnya tepat waktu ataupun gimana. Jadi luar dalamnya guru tersebut disiplin, baru bisa mendisiplinkan kita gitu kan. Jadi kalau gue misalnya didisiplinkan ya oleh guru karena gue nggak disiplin, jadi gue nggak masalah sih, asalkan yang mendisiplinkan gue itu udah disiplin luar dalam gitu. Itu aja sih menurut gue argumen gue ya guys ya. Kalian boleh setuju dengan argumen gue atau enggak sih? Jadi nanti komen aja di kolom komentar ya guys ya. Nah mungkin banyak nih aspirasi daripada teman-teman sekolah lainnya ya guys ya, terutama pelajar-pelajar cowok ya guys ya. Jadi kalau buat kalian punya argumen ataupun aspirasi, silakan kalian coret-coret aja di kolom komentar ya guys ya. Nanti gue bakal jawab sebisanya ya guys ya. Oke, mungkin video kali ini berhubung dengan cuman contoh dari tugas gue, namun gue sembari menjawab pertanyaan kalian ya guys ya, khususnya pelajar cowok yang ada di Indonesia ya guys ya, yang mempertanyakan tentang aturan rambut ini. Jadi mungkin sampai di sini aja ya videonya ya guys ya. Kalau ada kata yang salah ataupun kata atau gue salah bicara yang nggak mengenakan,
mohon jangan dimasukin ke hati, karena di sini gue juga gimana, gue cuma berusaha menjawab pertanyaan kalian dengan pendapat yang seadanya gitu kan. Jadi mohon maaf gitu kan kalau ada kata yang salah, mohon maaf. Bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like ya. Kalau kalian pengen share ke teman-teman kalian silahkan share ya guys ya. Dan jangan lupa tekan pencet tombol subscribe-nya ya guys ya, di pojok kanan bawah ya guys ya. Iya, di pojok kanan bawah. Oke, thank you for watching ya guys ya. Bye bye.